Sedangkan dalam ajaran Islam telah mengajarkan sebuah hubungan yang sehat tentu tidak sebatas dengan istilah kebebasan, tetapi lebih mengarah sebuah tatanan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Apalagi dalam konsep ekonomi Islam sangat menentang mencari sebuah harta dengan cara haram atau tidak baik, ya. Maksudnya apa? Yaitu baik melalui proses riba, mencuri, menipu, atau dalam bentuk kecurangan lain. Itulah ajaran Islam. Sehingga Islam berusaha menata ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai kemasyarakatan dan sehat dalam berekonomi. Lanjutkan, Islam sangat menekankan sebuah ekonomi dengan istilah ekonomi yang saling berkesinambungan dan tidak saling merugikan. Sehingga ekonomi Islam bukan hanya sebatas ekonomi dan sebuah bahasa tentang kebebasan individu maupun sosial dalam membangun sebuah ekonomi, tetapi Islam membangun sebuah ekonomi Islam dalam meraih sebuah kesejahteraan dengan jalan keadilan dan kemasyarakatan bagi masyarakat secara universal. Inilah kalau kita bandingkan dengan ekonomi Islam, bagaimana bangunan ekonomi Islam ini tidak hanya mencari sebuah keuntungan, tidak hanya mencari jalan duniawi, tetapi juga ukhrawi. Itulah perbedaannya. Jadi ada sebuah bentuk ibadah. Ibadah apa? Hubungan manusia dengan manusia, muamalah, hubungan manusia dengan alam, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ini ekonomi Islam. Jadi inti dari ekonomi Islam yaitu meraih sebuah kesejahteraan dengan jalan keadilan, kesetaraan, dan kemasyarakatan bagi masyarakat secara universal. Jadi duniawi ini dalam artian sebatas atau jalan di dalam kita meraih sebuah ukhrawi, yaitu apa? Kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat kelak. Itulah dalam ajaran Islam, yaitu mencari sebuah keadilan dan kemasyarakatan bagi masyarakat secara universal. Islam menilai bangunan ekonomi kapitalisme merupakan sebuah bentuk tentang teori ekonomi yang mengarah kepada kebebasan individu, namun menegasikan sebuah nilai-nilai ekonomi masyarakat secara universal, sehingga kapitalisme cenderung mengarah dalam konsep parsial dan tidak menyentuh ekonomi dalam landasan keadilan masyarakat. Jadi tidak ada keadilan masyarakat di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Karena apa? Karena mengeksploitasi sumber daya manusia dan juga mengeksploitasi sumber daya alam. Itulah ekonomi kapitalisme. Sedangkan Islam sangat menentang penguasaan individu. Kita masih ingat Qarun. Qarun adalah orang yang sangat kaya pada saat itu. Lalu diazablah. Kenapa? Karena dia hanya memperkeruk ekonomi dengan untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Itulah Qarun. Akhirnya Qarun ditenggelamkan di bumi dalam satu masa, dalam satu waktu, dalam satu malam. Kenapa? Karena dia di dalam melakukan sebuah ekonomi, melakukan sebuah aktivitas ekonomi hanya untuk kepentingan sendiri. Itulah bentuk kapitalisme, untuk kepentingan sendiri. Karena mengeksploitasi para pekerja, mengeksploitasi kekayaan alam. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya Qarun ditenggelamkan. Itu salah satu bahwa Allah murka terhadap orang-orang yang serakah di dalam berekonomi, dalam aktivitas ekonomi. Itulah Islam. Maka pada situlah Qarun mau tidak mau harus mendapat apa? Itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala di azab dunia. Karena melanggar dari ketentuan-ketentuan ekonomi, yaitu tentang keadilan, kesetaraan, dan juga berbagai macam dalam nilai ajaran Islam yang pada intinya yaitu jalan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara universal tidak terdapat dalam diri Qarun, karena Qarun berkaya diri ekonomi untuk diri sendiri. Segelintir orang menguasai ribuan orang, bahkan jutaan orang. Minoritas menguasai mayoritas. Itulah kapitalisme. Jadi sebab kapitalisme telah membuat sebuah formulasi, ya. Dalam artian